Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'ama alaina bini'matil iman wal islam wa dinil haq liyudhhiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu setiap kita pernah merasakan atau pernah mengalami problematika hidup, apapun itu jenis dan macam problematika hidupnya. Mulai dari kita terdapat permasalahan keluarga, mulai dari permasalahan kita dengan orang lain, ataupun apapun itu problematika kehidupan kita. Yang jelas, pernahkah kita merasakan pada saat kita memiliki problematika hidup itu, lalu kemudian orang lain tidak pernah menghiraukan kita? Kita merasa diasingkan atau ditinggalkan dari orang lain. Orang lain merasa tidak empati kepada kita. Apabila itu pernah kita lakukan, maka sesungguhnya demikianlah memang problematika kehidupan. Secara manusiawi tidak masalah apabila orang lain mulai meninggalkan kita dalam kehidupan kita. Tetapi coba kita pikirkan bagaimana apabila Allah Subhanahu wa ta'ala yang meninggalkan kita. Nabi SAW pernah merasakan sebuah kegalauan yang luar biasa, bersebab dituduh oleh orang-orang kafir, di mana Rasulullah SAW kata orang kafir itu, "Ya Muhammad, engkau sudah mulai ditinggalkan oleh Allah, engkau sudah mulai ditinggalkan oleh Jibril alaihi salam." Sebab apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat Jibril lama tidak mengirimkan wahyu kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya merasakan dirinya, iya, kenapa ya Jibril alaihi salam dan Allah Subhanahu wa ta'ala lama tidak bertegur sapa melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati Jibril alaihi salam sedang berdiri di sudut Ka'bah dengan pancaran sinarnya yang memancar. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas untuk menghampiri Jibril alaihi salam. Saking lamanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa rindu kepada malaikat Jibril. Kerinduan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril itu langsung pada saat bertemu dengan Jibril itu dikonfirmasi oleh Rasulullah, "Ya Jibril, sesungguhnya aku rindu kepada engkau." Begitu juga Jibril alaihi salam rindu kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, sudah mulai meninggalkan aku? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak lagi menghiraukan aku, wahai Jibril? Kok lama sekali engkau tidak berjumpa dengan aku? Ya Rasul, sesungguhnya aku tidak menghampiri engkau bersebab karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala sedang tidak mengirim wahyu kepadaku. Lalu kemudian di saat kegalauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dituduh oleh orang-orang kafir, karena dituduh oleh orang-orang musyrik bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mulai meninggalkan Muhammad, bahwa Jibril alaihi salam sudah mulai meninggalkan Muhammad. Saat itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadduha
Wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, demi waktu malam yang dalam keadaan gelap nan senyap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau ya Muhammad. Tuhanmu tidak membencimu ya Muhammad. Ini adalah konfirmasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam lama tidak menghampiri Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala juga lama tidak bertegur sapa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu karena memang tidak ada wahyu yang diturunkan. Dan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengabaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, maka kemudian ayat ini turun untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya juga untuk menghibur kita semuanya bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita ini kita tidak sendiri. Di dalam kesepian kita tidak sendiri, masih ada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap problematika kehidupan kita, kita tidak sendiri. Sesungguhnya disitulah masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya ayat ini merupakan japrian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan japrian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya sebagai pengikut baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah itu tidak membenci kita, bahwa Allah tidak akan murka kepada kita semuanya. Sahabat muslim yang dicintai Allah, oleh karena itu dalam kehidupan kita di dunia, kita jangan merasa bersedih hati, kita jangan galau, kita jangan risau, karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan spirit kepada kita semuanya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati, sebab engkau ini adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita beriman. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, Allah melarang kita untuk kita larut dalam keadaan sedih. Allah melarang kita untuk larut dalam keadaan lemah. Sebab Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia ini sebagai orang yang kuat. Allah memberikan sebuah motivasi kepada kita di dalam Al-Quran surat Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab engkau yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya setiap problematika kehidupan yang kita alami ini, mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap optimis di dalam kesedihan kita, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.